nama gue Mandarika Ferdianti. Gue di sini sebagai perwakilan divisi Education dari Project Forum OSIS DKI Jakarta. Hari ini gue bakal bawain materi tentang open-minded. Kita ngomongin gue lo aja ya, gue juga masih sama-sama calon OSIS kalau kayak kalian, jadi kita chill aja. Segmen gue kali ini judulnya open-minded bukan buat so edgy, makin chill dong. Jadi pembawaan gue bakal santai banget supaya kita bisa saling mengerti. Oke, kita ambil dari dasar dulu ya. Open-minded tuh bakal penting banget buat kita-kita sebagai calon OSIS. Kenapa? Karena kalau lo open-minded, lo bisa menerima banyak hal atau informasi dari luar yang lo terapin di angkatan lo yang otomatis bakal ngurus semua satu sekolah nih menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, kita balik lagi ke dasarnya dulu. Open-minded itu apa? Dari katanya jelas dong. Open dan minded, berpikiran terbuka. Berarti open-minded adalah merujuk ke kata sifat yang berarti seseorang yang memiliki pikiran terbuka. Orang yang memiliki pemikiran terbuka, mereka cenderung terus-terusan cari ilmu. Mereka mau menerima informasi dan pengetahuan baru walaupun itu melanggar norma mereka. Yang penting mereka bisa mengevaluasi diri mereka sehingga mereka ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik. Itu orang open-minded. Nah, kebalikannya ada apa? Orang close-minded. Orang close-minded adalah orang-orang yang cenderung tertutup dengan pembaruan atau agak sulit menerima perubahan. Mungkin karena mereka udah nyaman dalam zona nyamannya mereka sendiri. Nah, terus kalian sadar gak sih? Akhir-akhir ini tuh banyak banget perdebatan tentang orang-orang yang mengaku mereka open-minded dengan menjudge orang lain sebagai orang yang close-minded. Si A ngomong, gue tuh bukan pergaulan bebas, gue cuma open-minded, lo yang gak bisa nerima gue. Terus yang dicap close-minded ngomong, enggak, gue tuh cuma bertahan pada norma. Gue bukannya ketinggalan zaman. Nah dari sini kita bisa lihat, perdebatan ini suka banget bukan cari kebenaran, tapi pembenaran buat identitas mereka sendiri. Nah terus, kita suka sadar nggak kalau misalnya open-minded itu suka dijadiin dalih atau tameng sebagai pelindung supaya hal-hal yang di luar norma yang berlaku pada kita itu dianggap hal yang fine-fine aja karena zaman udah berubah, harus open-minded. Nggak boleh kayak gitu ya. Kita memang harus menghargai tapi tidak harus mengikuti. Kalau misalnya kita tahu jalan terbaik, bantu teman kita untuk sana tanpa ngejudge dia karena kita juga nggak tahu point of view-nya dia kayak gimana. Kalau kita asal ngejudge dia artinya kita juga nggak open-minded kayak gitu. Terus kalian pasti pernah lihat lah teman-teman kalian yang agak berbeda pergaulannya dengan kita dan kita merasa itu salah. Kalau di sosiologi udah pernah belajar lah, namanya masyarakat inklusif. Masyarakat yang melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan atau norma, ya kan? Mohon dibantu kalau kalian merasa open-minded. Kalau kalian belum tahu nih, kalian nih open-minded atau enggak, gue bakal jabarin beberapa ciri-ciri orang open-minded. Tapi jangan pernah dijadiin patokan, karena dunia ini unik banget. Jadi gue nggak bisa mastiin kalau semua omongan gue ini bener ya. Yang pertama, orang open-minded jarang banget mengatakan dirinya open-minded. Kenapa? Karena tadi gue bilang di awal, orang open-minded itu pengen banget cari terus-terusan ilmu. Dan dia ngerasa ilmunya nggak pernah cukup. Sehingga dia nggak bisa ngecap dirinya sendiri sebagai orang open-minded karena dia merasa pengetahuan dia ini belum cukup untuk dibilang dia sebagai seorang pribadi yang open-minded. Jadi yang pertama, orang open-minded nggak mengakui kalau dirinya adalah open-minded. Poin yang kedua, tidak mudah menilai dan menyimpulkan sesuatu begitu aja. Kenapa? Karena sekali lagi, orang open-minded melihat dari sisi pandang yang banyak. Mereka ambil semua informasi dari sudut pandang berbeda, mereka filter, mereka cari yang terbaik di mana, dan fokus mereka cari solusi, bukan pembenaran untuk argumen mereka. Jadi mereka nggak bisa asal comot, oke ini bener, enggak. Karena mereka cari terbaik daripada yang terbaik. Jadi poin kedua, tidak mudah menyimpulkan sesuatu begitu saja. Poin yang ketiga, tidak mudah terpengaruh apa kata orang lain. Yang kayak gue tadi ngomong, kalau comot A, comot B semua diambil, ya dia mau ikut pendirian yang mana. Sedangkan orang close-minded itu fokusnya mencari solusi, mencari kebenaran bukan pembenaran. Jadi dia nggak bisa tuh asal ikut A, ikut B. Sekali lagi gue bilangin, sorry gue ngulang-ngulang, tapi dia ambil dulu semua informasi.
dipikirin, ditelaah, baru dia bisa dapet satu. Dia nggak bisa ikut kesana kemari gitu aja. Oke, jadi poin yang ketiga, tidak mudah terpengaruh apa kata orang lain. Kita masuk ke poin yang keempat. Poin yang keempat, tidak membenci sesuatu dan menyukai sesuatu berlebihan. Kenapa? Karena orang open-minded tuh kan suka mencari tahu. Dia sadar kalau di setiap kebaikan pasti ada kesalahannya. Atau di balik kesalahan pasti ada hikmahnya. Dia selalu menimbang-nimbang itu, jadi dia nggak bisa tuh kayak gue benci banget nih sama ini, masa gara-gara dia gue bla bla bla, atau gue suka banget. Nggak, pasti dia kayak gue suka nih sama si A, tapi kalau dilihat-lihat ya, dia objektif dan realistis. Jadi dia nggak bisa menyimpulkan begitu aja kayak yang tadi poin sebelumnya. Juga dia nggak bisa menyukai dan membenci sesuatu secara berlebihan. Kita masuk ke poin yang kelima. Poin yang kelima, tidak terlalu pesimis atau optimis. Ini kayak tadi gue udah bilang, orang-orang open-minded itu realistis. Jadi misalnya, gue kasih contoh simple aja supaya kalian ngerti ya. Misalnya orang open-minded ikut sebuah kompetisi. Dia nggak bisa terlalu pesimis atau optimis. Kenapa? Karena dia melihat semuanya itu secara sudut pandang yang luas. Misal, dia ngeliat lawan. Dia lomba speech nih. Wah, pronounce-nya jelek nih, tapi kok materinya bagus, bisa aja sih dia menang gara-gara itu. Terus atau dia kalah. Walaupun dia merasa sebenarnya dia lebih bagus, tapi dia akan mengevaluasi dirinya seperti poin pertama tadi, dan dia melihat, oh berarti kalau juri-juri lomba speech yang dinilai itu materinya juga nggak cuma pronounce, jadi gue ke depannya harus lebih baik, kayak gitu. Terus, sampai sini kalian udah ada yang ngerasa nggak nih kalau kalian tuh orang yang open-minded atau close-minded? Gue nggak bisa nentuin, kalian yang bisa nentuin sendiri. Albert Einstein pernah bilang, the measure of intelligence is ability to change. Ukuran kecerdasan dinilai sesuai dengan kemampuan untuk berubah. Kenapa berubah? Tadi gue selalu poin berubah. Karena kita generasi perubahan coy. Kita revolusi OSIS. Kita bukan OSIS yang cuma babu guru yang disuruh angkat-angkat segala macem. Kita bisa lebih dari itu, oke? Kita punya privilege untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada untuk menjadikannya lebih baik sebagai pemuda Indonesia, anjay. Oke, tadi notice gak rambut gue ganti hairstyle? Oke, sorry. Kan gue udah bilang tadi judul segmen gue, open-minded bukan buat so edgy. Di sini gue mau ngasih tau poinnya. Dari tadi, contoh-contoh yang gue jabarin, orang-orang kadang mengaku open-minded demi identitas dia sebagai orang yang open-minded. Padahal, open-minded tuh bukan kayak gitu. Open-minded lebih daripada gaul bebas, menerima hal-hal buruk tanpa disaring. Enggak, open-minded tuh lebih daripada itu. Terus, open-minded kalau bukan buat so edgy, buat apa, man? Nah, ini gue mau ngasih tahu beberapa benefit kalau lo jadi orang yang open-minded. Yang pertama, mendobrak batasan. Apa tuh? Lu semisal, gue udah ngomong kan dari tadi, menerima informasi dari banyak orang. Terus lu tuh punya batasan tersendiri. Setelah lu tahu banyak informasi, lu iri dan lu pengen jadi kayak mereka, otomatis lu bakal dobrak batasan lu sendiri dan menjadi lu yang levelnya udah naik. Karena lu udah belajar dari orang dan lu terapkan, lu mendobrak batasan lu sendiri, lu menjadi diri lu level 2. Misalnya kayak gitu deh gampangnya. Oke, jadi poin yang pertama, mendobrak batasan. Yang kedua, gue punya merasakan perubahan. Iyalah, lu udah menerima contoh, lu terapin, pasti ada perubahannya. Apalagi lu udah mendobrak batasan. Perubahannya kalau misalnya lu melakukan dobrakan yang positif, otomatis yang lu dapetin juga positif. Kalau lu mendobraknya dengan arah yang negatif, ya yang lu dapetin negatif juga. Jadi, di sini poin kedua adalah merasakan perubahan. Yang ketiga, gue punya membuat kesalahan. Kok membuat kesalahan jadi benefit sih, man? Gini, kalau lo udah membuat kesalahan, lo tahu itu salah, lo evaluasi diri lo, kedepannya lo bakal ngelakuin lagi nggak? Kemungkinan besar enggak dong. Maka dari itu, kalau misal lo punya event, di event A lo tahu nih, wah, gue belum pasang pawang hujan, jadi pensi gue kehujanan nih. Terus di tahun depannya lo mempersiapkan si pawang hujan, terus lo nggak hujan, berarti improve dong, even lu tuh udah naik lagi satu level lagi karena lu udah belajar dari kesalahan. Maka dari itu kesalahan aja udah punya keuntungan bro kalau lu open-minded. Sekarang kita lanjut ke yang keempat, kita punya memperkuat diri. Kenapa memperkuat diri?
Karena kalau lo menjadi orang yang open-minded, dan lu ingin mengeluarkan aspirasi lu karena lu udah menerima banyak informasi dari orang luar yang dimana menurut lu baik untuk diterapkan, maka bakal banyak pihak yang gak dukung lu. Bakal banyak pihak yang bilang kayak, lu aneh-aneh aja sih. Nah, tapi kalau lu kuat, lu lanjutin terus ide lu bener-bener jalanin, lama-lama lu juga kuat. Maka dari itu yang keempat poinnya memperkuat diri. Kenapa? Karena bakal banyak hujatan, saran, ataupun kritik yang nyamperin lu kalau lu mulai perubahan. Itu memang resiko dari lu memulai perubahan sebagai orang yang open-minded. Gue yang keenam punya semakin percaya diri. Kenapa? Balik lagi, kalau lu udah dapet informasi, lu mau menyampaikan otomatis ya lu gak bisa malu-malu. Misalnya dari yang lu malu-malu karena lu tim yang iya-iya aja, misalnya disuruh voting, gue ngikut deh. Terus karena lu ngeliat contoh dari orang lain, karena lu udah membuka pikiran lu punya ide baru, lu gak mungkin bisa nahan bro. Lu pasti kayak pengen ide lu ini tuh diaspirasikan. Pasti lu bakal ngedobrak malu-malu lu itu dan menjadi orang yang lebih percaya diri. Walaupun pelan-pelan, step by step, tapi dari yang lu mengeluarkan pendapat sampai mungkin lu bisa menjadi pemimpin yang dimana public speakingnya bagus cuy, karena lu udah berani. Jadi di situ poin percaya dirinya. Yang ketujuh, gue punya menjadi sosok yang jujur. Kenapa menjadi sosok yang jujur? Karena kalau lu udah menjadi orang open-minded, tadi kayak udah gue notice kan, lu dari tim iya aja, sebenarnya lu tuh gak seret. Tapi karena lu gak punya ide lagi, masa lu cuma berisik, enggak gue gak setuju, tapi gak punya ide, itu kan sama aja kosong lah ya. Tapi kalau udah punya ide, lu yang dari tim iya aja, lu bisa jadi lebih jujur kalau lu tuh punya ide, lu gak setuju, lu mengaspirasikan pendapat lu, dimana lu gak setuju nih, lu bisa lebih jujur sama diri lu sendiri dan orang lain. Juga misalnya lo orang open-minded, orang yang pengen cari terus-terusan ilmu. Misalnya guru ngejelasin, lu nggak ngerti, tapi karena lu malu, lu ya udah ya, padahal lu nggak ngerti, otomatis lu nggak improve, lu ngeribetin diri lu sendiri, nanti lu harus belajar lagi. Tapi kalau lu udah menjadi orang yang open-minded, lu bakal lebih berani jujur. Kalau lu nggak ngerti, lu bakal nanya kayak, ini gimana caranya dapet si X, jadi gimana, lu bakal lebih jujur terhadap diri lu sendiri, juga terhadap orang lain. Itu poinnya. Yang kedelapan, ini paling penting banget, melangkah maju. Poin kita tuh kan emang perubahan, revolusi OSIS. Kalau udah menerima pendapat orang lain, lo pelajarin, lo terapin, belajar dari kesalahan, jujur percaya diri. Apa yang bisa lo dapetin? Ya kemajuan. Kemajuan bukan buat diri lo sendiri. Kita sebagai anak OSIS, bisa banget nih majuin satu angkatan cuy. Lu melakukan perubahan besar demi kebaikan, itu keren banget. Nah, gue pengen banget nih 8 poin ini menjadi motivasi lu supaya lu bisa ada keinginan untuk menjadi orang yang open-minded. Biar gak lupa, gue rekap lagi. Jadi orang open-minded adalah orang yang berpikiran terbuka. Ciri-ciri orang open-minded yaitu jarang mengatakan dirinya open-minded, tidak mudah menilai dan menyimpulkan segala sesuatu begitu aja, tidak mudah terpengaruhi apa kata orang lain, tidak menyukai sesuatu dan membenci secara berlebihan, tidak pesimis dan tidak optimis. Terus, motivasi lo sebagai pemuda supaya lo mau open-minded, ini benefitnya. Yang pertama, mendobrak batasan. Yang kedua, merasakan perubahan. Yang ketiga, membuat kesalahan. Yang keempat, memperkuat diri. Yang kelima, memperkuat pendirian. Yang keenam, semakin percaya diri. Yang ketujuh, menjadi sosok yang jujur. Yang kedelapan, melangkah jauh maju. Gue percaya semua future leaders, and lu ngerti semua yang gue omongin, karena lu udah keren dari sananya. Gue gak perlu bikin lu keren, karena lu udah keren. Intinya gitu aja dari gue. Nanti bakal ada partner gue, Rayhan Palaka, yang juga sama-sama ngasih materi tentang open-minded, dan dia bakal ngasih contoh di kehidupan nyata kita. Jadi jangan lupa ngikutin rangkaian RLS 2020 sampai habis, dan sampai ketemu di webinar nanti. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Makasih! Sorry, belum ketutup.